Di seluruh dunia Muslim, sesuatu yang tak terbayangkan sedang terjadi. Jutaan orang berpaling, bukan dari budaya, bukan dari identitas, tetapi dari sistem yang mengklaim berbicara atas nama Tuhan. Di Iran, Tunisia, Mesir, dan bahkan Arab Saudi, iman sedang dikikis dari dalam. Dahulu, ulama memerintah dengan otoritas absolut. Sekarang, mereka diabaikan. Pemerintah pernah menggunakan agama untuk mengendalikan. Kini, kendali itu mulai melemah. Bukti-bukti menunjukkan pergeseran ini. Di Tunisia, hampir separuh dari kaum muda sekarang menyebut diri mereka tidak religius. Di Iran, hanya 1 dari 3 orang yang masih mengidentifikasi diri dengan versi Islam yang diusung rezim. Di Reddit, lebih dari 400.000 mantan Muslim secara terbuka mendokumentasikan kepergian mereka. Ini bukan sekedar pemberontakan, ini adalah keruntuhan. Tidak berisik, tidak dengan kekerasan, tetapi viral dan menyebar dengan cepat. Di balik semua ini, terdapat satu kebenaran yang brutal. Ketika agama digunakan untuk kekuasaan, orang-orang berhenti mempercayai agama dan mulai meninggalkannya. Mari kita uraikan bagaimana salah satu keruntuhan yang paling cepat berkembang di dunia modern ini terjadi. Dalam agama yang pernah menyatukan hampir 2 miliar orang atas kertas, hampir tidak ada yang meninggalkan Islam. Menurut Pew Research, umat Islam memiliki tingkat retensi 99% secara global. Di Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar di dunia, 93% populasi adalah Muslim. Tetapi, hanya sekitar 87% masih mengidentifikasi diri sebagai Muslim hingga saat ini. Di Pakistan, Mesir, dan di seluruh Timur Tengah, polanya berulang. Kurang dari 1% melaporkan telah meninggalkan agama. Tampaknya sangat kokoh dan tak tergoyahkan. Namun, inilah masalahnya. Angka-angka tersebut tidak mengukur keyakinan, melainkan mengukur kelangsungan hidup. Di sebagian besar dunia Muslim, meninggalkan Islam bukanlah pilihan pribadi. Itu adalah kejahatan. Aljazair, Malaysia, Brunei, dan Mesir semuanya memiliki undang-undang yang menghukum kemurtadan. Di Afghanistan dan Iran, ateisme publik dapat berujung pada penjara atau kematian. Di Arab Saudi, mempromosikan pemikiran ateis diklasifikasikan sebagai terorisme. Di Pakistan, unggahan di Facebook yang mempertanyakan Islam dapat memicu tuduhan penistaan agama atau amukan massa. Oleh karena itu, ketika seorang petugas survei datang dengan papan klip yang menanyakan tentang agama, Anda akan mencentang kotak yang akan membuat Anda tetap hidup. Seperti yang dikatakan seorang mantan Muslim, aturan pertama untuk meninggalkan Islam adalah tidak membicarakan tentang kepergian itu. Namun, ketika Anda melihat di mana orang benar-benar dapat berbicara secara bebas, semuanya berubah. Di Amerika Serikat, 23% orang yang dibesarkan sebagai Muslim telah meninggalkan agama tersebut, hampir 1 dari 4 orang. Pola serupa muncul di Kanada dan Eropa. Ketika Muslim tinggal di lingkungan di mana kemurtadan tidak akan membuat mereka terbunuh, sejumlah besar orang meninggalkan agama mereka. Tetapi, angka yang paling mengejutkan datang dari dalam dunia Islam itu sendiri. Pada tahun 2020, survei anonim dari 50.000 warga Iran mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Hanya 32% yang masih mengidentifikasi diri sebagai Muslim Syiah, sekte yang diamanatkan oleh teokrasi Iran. Lebih dari 22% mengatakan mereka tidak memiliki agama. Lebih dari setengahnya, yaitu lebih dari 50%, mengakui bahwa mereka pernah menganut agama tetapi kehilangan iman mereka. Di negara yang menurut statistik resmi memiliki 99% penduduk yang mengidentifikasi diri sebagai Muslim, separuh penduduknya secara diam-diam telah meninggalkan agama tersebut. Survei tersebut mengungkapkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Hampir 60% responden mengatakan mereka tidak lagi berdoa. Mayoritas besar menentang pencampuran agama dengan hukum dan pendidikan. Inilah Iran, Republik Islam, di mana konstitusi menyatakan bahwa negara ini diperintah oleh Tuhan melalui wakil-wakilnya di bumi, tetapi separuh penduduknya telah meninggalkan agama tersebut. Kemudian ada Tunisia.
46% warga Tunisia di bawah usia 30 tahun kini menyebut diri mereka ateis. Angka ini hampir 3 kali lipat dalam sedekade. Di seluruh dunia Arab, Barometer Arab mencatat pergeseran yang mengejutkan. Pada tahun 2013, hanya 8% warga Arab yang mengidentifikasi diri sebagai non-Muslim. Pada tahun 2019, angka itu melonjak menjadi 18%. Di Maroko, Aljazair, dan Libya, angka tersebut naik menjadi 20-an dan 30-an di kalangan kaum muda. Ini bukan gerakan pinggiran, kita berbicara tentang miliaran orang. Jika hanya 5% dari 119 juta penduduk Mesir diam-diam meninggalkan agama, berarti hampir 6 juta jiwa, populasi sebesar satu negara kecil, telah meninggalkan keyakinan mereka dan bersembunyi di depan mata. Jadi, apa yang rusak? Apakah rusaknya sederhana? Ketika agama menjadi pemerintah, kepercayaan berhenti menjadi urusan pribadi. Iran menawarkan studi kasus yang jelas. Pada tahun 1979, Iran menjadi negara modern pertama yang diperintah oleh teokrasi Syiah. Para ulama memerintah sebagai otoritas politik dan hukum Islam menjadi hukum negara. Polisi moral berpatroli di jalan-jalan untuk menegakkan aturan berpakaian dan kesolehan di depan umum. Selama lebih dari 45 tahun, rezim tersebut mencoba merekayasa masyarakat Islam yang sempurna melalui kontrol, namun gagal total. Anak dan cucu-cucu revolusi tumbuh di bawah sistem ini. Mereka tidak mengalami Islam sebagai kompas moral. Mereka mengalaminya sebagai ideologi negara yang mencekik dan mengendalikan setiap aspek hidup. Mereka menyaksikan para mullah dan pejabat mengkhotbahkan pengorbanan, sementara hidup dalam kemewahan dan korupsi. Mereka melihat kritik terhadap sistem yang dibungkam atas nama membela agama. Seiring waktu, gagasan pemerintahan Islam itu sendiri menjadi racun di mata mereka. Hukum hijab mewajibkan mengubah agama menjadi alat penindasan. Semakin rezim tersebut meningkatkan paksaan, semakin mereka mengasingkan rakyatnya. Pada tahun 2022, Iran meletus. Mahsa Amini, seorang wanita muda meninggal di tangan polisi moral karena mengenakan hijab yang tidak pantas. Protes nasional pun terjadi dengan slogan "Perempuan, Hidup, dan Kebebasan". Massa membakar gambar pemimpin tertinggi dan para wanita melemparkan jilbab mereka ke dalam anggun bakar. Ini bukan penolakan terhadap Tuhan, ini adalah penolakan terhadap tirani ulama. Tetapi begitu perbedaan itu dibuat secara kolektif, langkah selanjutnya akan mengikuti. Jika penjaga Islam adalah pembohong korup dan hidup di bawah hukum Islam hanya menghasilkan kemelaratan, mungkin agama itu sendiri tidak layak untuk diikuti. Pola yang sama terlihat di seluruh wilayah itu. Di Arab Saudi, selama berdekade, para pangeran elit menerapkan moralitas Wahabiyah yang sangat ketat. Mereka melarang bioskop, memisahkan jenis kelamin, dan mengawasi pakaian wanita. Sementara itu, beberapa elit yang sama menjalani gaya hidup playboy di luar negeri. Kemunafikan itu tidak luput dari perhatian warga. Afghanistan di bawah Taliban menawarkan ekstrim lain. Sejak 2021, Taliban menerapkan syariah yang sangat ketat. Anak-anak perempuan dilarang melanjutkan pendidikan tinggi, perempuan dilarang bekerja di sebagian besar tempat, janggut diwajibkan, dan kehadiran sholat diwajibkan, sementara ekonomi merosot dan kelaparan meluas. Mereka yang kaya bisa melarikan diri, sedangkan yang tidak melawan secara diam-diam. Sekolah bawah tanah dan hiburan terlarang diakses secara rahasia. Ketika Taliban runtuh dan pada akhirnya mereka akan jatuh, akan ada generasi yang lebih sinis terhadap agama yang dipolitisasi dibandingkan sebelumnya. Namun inilah yang membuat eksodus ini berbeda dari keruntuhan agama di masa lalu. Banyak orang tidak dapat pergi secara buka, jadi mereka melakukan hal lain. Mereka menjalani hidup ganda, Muslim di publik, tetapi ateis secara pribadi. Di forum ex-Muslim di Reddit, lebih dari 100.000 anggota berbagi kisah mereka secara anonim. Apa yang dimulai dengan hanya beberapa orang telah berkembang menjadi jaringan dukungan global. Mereka mendokumentasikan perjuangan batin mereka, berpuasa selama Ramadan saat keluarga mengawasi, tetapi makan secara diam-diam. Menghadiri salat Jumat hanya untuk menjaga penampilan, padahal sebenarnya tidak merasakan apa-apa. Menggunakan salam Islami dan menghadiri perayaan keluarga, sementara secara pribadi menolak setiap katanya. Beban psikologisnya sangat berat,
Kecemasan, depresi, dan ketakutan terus-menerus akan terbongkar. Skala eksodus tersembunyi ini sangat mencengangkan. Pikirkan, apa artinya ini? Jika hanya 10% dari populasi di negara-negara Muslim besar telah secara diam-diam melepaskan diri, itu berarti puluhan juta orang. Puluhan juta orang yang hidup dalam kebohongan. Puluhan juta orang yang mengucapkan kata-kata sementara hati mereka telah pergi. Di Mesir saja, 10% akan menjadi 12 juta. Di Pakistan, 10% akan menjadi 26 juta. Di Indonesia, 10% akan menjadi 29 juta. Ini bukan hanya statistik, ini adalah manusia yang terjebak antara jati diri mereka yang sebenarnya dan kelangsungan hidup mereka. Bagi banyak orang, internet adalah satu-satunya jalan keluar. Sedekade lalu, pertanyaan itu tidak akan menghasilkan banyak hal. Sekarang, hal itu membuka gerbang masuk. Saluran YouTube milik mantan Muslim membahas kontradiksi dalam Al-Quran. Blog-blog merinci alasan orang-orang meninggalkan Islam, dan forum daring menawarkan solidaritas. Internet memecah isolasi dan menghancurkan monopoli yang dipegang ulama atas informasi. Seorang remaja dapat diam-diam menonton ahli biologi evolusi Richard Dawkins menjelaskan evolusi di YouTube. Sementara itu, orang tuanya hanya bisa bertanya kepada imam mereka yang akan menolak evolusi mentah-mentah. Tentu saja, rezim tahu ini adalah ancaman. Iran mencoba membangun internet nasional untuk membatasi akses warga negara. Arab Saudi dan Pakistan mempekerjakan polisi cyber untuk memburu blogger ateis. Di Bangladesh, beberapa blogger sekuler dibunuh secara brutal di jalanan. Namun ini adalah pertempuran yang sia-sia. Dengan menggunakan VPN, server proxy, dan situs mirror, kaum muda yang melek teknologi menemukan cara untuk mengakali sistem lebih cepat daripada kemampuan pemerintah untuk melarangnya. Inilah masalah dengan sistem yang dipaksakan. Mereka pikir mereka menang karena orang-orang masih berperilaku sesuai norma. Tetapi yang sebenarnya mereka bangun adalah kekosongan. Karena begitu cukup banyak orang berhenti percaya, keruntuhan itu tidak lagi tampak seperti pemberontakan, melainkan seperti keheningan. Hal pertama yang hilang dari masyarakat yang hampa adalah masa depannya. Masa depan adalah milik kaum muda, dan di antara mereka, perempuan memimpin eksodus. Bagi banyak perempuan di masyarakat Muslim konservatif, agama tidak dirasakan sebagai bimbingan spiritual. Agama dirasakan sebagai sangkar, di mana perempuan selalu dibatasi bahwa mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang boleh dilakukan oleh laki-laki. Rasanya sangat tidak adil dan menyesakan. Berpakaian sopan, tunduk pada otoritas laki-laki, menerima warisan yang lebih sedikit, mentoleransi poligami atau hak perceraian yang tidak setara, dan menanggung beban kehormatan keluarga. Bagi wanita dengan aspirasi di luar apa yang diizinkan oleh lingkungannya, ini menimbulkan kebencian yang mendalam. Ketika dia mempertanyakan aturan-aturan ini, dia diberitahu bahwa ini adalah hukum Tuhan. Akhirnya dia mulai mempertanyakan Tuhan. Pendidikan menjadi katalis perubahan. Banyak perempuan mantan Muslim menunjuk universitas sebagai titik balik. Mereka belajar tentang feminisme, hak asasi manusia, dan masyarakat di mana perempuan diperlakukan lebih setara. Mereka menemukan bahwa ada negara-negara di mana perempuan bukanlah warga negara kelas 2, dan tidak ada hal buruk yang terjadi karenanya. Namun kepergian ini membawa konsekuensi yang luar biasa. Dalam budaya patriarki, peran seorang wanita adalah sebagai pembawa tradisi dan kehormatan. Ketika seorang wanita meninggalkan Islam, hal itu dianggap sebagai pengkhianatan yang tak termaafkan. Keluarga akan menolak anak perempuan mereka, dan sebagian bahkan dikurung di rumah atau dipaksa mengikuti pendidikan ulang. Banyak dari mereka menjalani kehidupan ganda dalam waktu lama. Secara lahiriah berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, sementara secara batiniah menjauhkan diri dari keyakinan tersebut. Tetapi bagi mereka yang mencapai kemandirian fisik dan finansial, beberapa secara terbuka mengakui identitas mereka. Di Iran, tindakan melepas hijab di depan umum menjadi revolusioner, sebagai sebuah pelepasan kendali agama secara harfiah. Bagi banyak wanita yang meninggalkan Islam, momen merebut kembali otonomi tubuh sangatlah membebaskan. Organisasi seperti Faithless Hijabi sekarang menawarkan dukungan khusus untuk wanita yang menghadapi trauma meninggalkan agama. Yang membuat momen ini berbeda adalah bukan hanya individu yang pergi. Ini melibatkan seluruh kelompok pertemanan dan seluruh angkatan universitas. Perempuan muda saling menemukan di grup WhatsApp rahasia. Mereka berbagi keraguan, bertanya bersama, dan saling mendukung. Apa yang dulunya sangat mengisolasi, kini diam-diam menjadi sebuah gerakan.
Dan ketika Anda melihat demografinya, implikasinya sangat besar. Perempuan-perempuan ini akan membentuk generasi berikutnya atau memilih untuk tidak berpartisipasi dalam sistem yang menuntut kepatuhan mereka. Namun perempuan bukanlah satu-satunya yang meninggalkan keyakinan. Seluruh generasi, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kesimpulan yang sama. Sistem telah mengecewakan mereka. Angka-angka menceritakan kisahnya. Wilayah Mina memiliki tingkat pengangguran kaum muda tertinggi di dunia, yaitu 26%, kira-kira 2 kali lipat dari rata-rata global. Di Tunisia dan Yordania, antara 40 hingga 42% kaum muda menganggur. Banyak yang memiliki gelar sarjana, tetapi tidak memiliki prospek. Kaum muda laki-laki menganggur di kafe menatap ponsel di etalase toko yang tutup. Sementara itu, perempuan muda menjalani kehidupan sehari-hari di bawah aturan yang menjanjikan martabat, tetapi justru memberikan kontrol. Keluarga berada di bawah tekanan akibat inflasi, krisis perumahan, dan stagnasi upah. Sistem itu tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dan karena sistem itu telah membungkus dirinya dalam legitimasi keagamaan selama berdekade, kegagalannya menjadi kegagalan agama di mata mereka yang kecewa. Realitas ekonomi menciptakan persamaan yang kejam. Anda diberitahu bahwa Islam akan menyediakan, Islam akan membimbing, Islam adalah jawabannya. Tetapi Anda lulus dengan gelar dan tidak dapat menemukan pekerjaan. Anda melihat ayah Anda bekerja 3 pekerjaan, Anda juga melihat saudara Anda ditolak kesempatan karena jenis kelaminnya. Janji-janji itu terdengar hampa. Iran kehilangan sekitar 150.000 hingga 180.000 profesional terdidik setiap tahun, menjadikan salah satu tingkat brain drain tertinggi di dunia. Survei menunjukkan bahwa antara 40 hingga 50% mahasiswa dan profesional Iran ingin pergi secara permanen. Di Afrika Utara, yaitu Maroko, Aljazair, dan Tunisia, lebih dari setengah pemuda Arab telah mempertimbangkan untuk beremigrasi. Mereka memilih dengan kaki mereka. Namun krisis yang sebenarnya bukan hanya ekonomi, tetapi juga moral. Kaum muda menyaksikan para ulama elit hidup di rumah mewah sambil mengajarkan pengorbanan. Para komandan Garda Revolusi mengumpulkan kekayaan, privilege, dan kemewahan, sambil pada saat yang sama menceramahi rakyat tentang penghematan dan kesalehan revolusioner. Kemunafikan ini sangat menyesakkan. Ketika pemimpin sholat Jumat berkhotbah tentang kejujuran dan pengorbanan, orang-orang hanya memutar mata. Mereka telah melihat skandal korupsi, nepotisme, dan berbagai bentuk penyelewengan. Jika pemimpin agama yang disebut-sebut itu tidak mengikuti aturan mereka sendiri, mengapa kita harus mengikuti mereka? Kepercayaan terhadap pemimpin agama telah runtuh. Di Irak, kepercayaan publik terhadap pemimpin agama turun dari 64% pada 2013 menjadi 40% pada 2019. Di Sudan, tingkat kepercayaan turun separuhnya, dari sekitar 50% menjadi 24% dalam periode yang sama. Mesir pernah mengeksperimen dengan pemerintahan Islamis demokratis ketika Muhammad Morsi dari Ikhwanul Muslimin menang kekuasaan pada 2012. Dalam waktu setahun, warga Mesir turun ke jalanan untuk memprotes ketidakmampuan Ikhwanul Muslimin. Beberapa yang dulunya mendambahkan pemerintahan Islami bahkan memohon kepada militer untuk menyingkirkannya. Kesimpulannya, mencampur agama dan negara adalah kesalahan. Kemudian muncul ISI. Kelompok ini mengklaim memulihkan kekhalifahan murni ala abad ke-7. Pemerintahan singkat mereka di Irak dan Syria merupakan neraka kekerasan, perbudakan, dan nihilisme. Kebencian hampir universal umat Muslim terhadap ISI membayangi ambisi Islamis yang lebih moderat. Setiap gerakan politik yang mengibarkan panji Islam sekarang menimbulkan tanda bahaya. Separuh kaum muda Arab sekarang setuju dengan pernyataan nilai-nilai agama menghambat kemajuan dunia Arab. Separuh kaum muda tidak menjadi ateis dalam semalam, tetapi mereka secara terbuka mempertanyakan apakah religiusitas berlebihan dalam kehidupan publik adalah bagian dari masalahnya. Mereka sudah cukup melihat eksperimen yang gagal, cukup banyak negara yang hancur, dan mereka tidak lagi percaya bahwa kaum Islamis memiliki jawabannya. Artinya, ketika kaum muda berhenti percaya, negara-negara mulai runtuh. Dan keretakan ada di mana-mana. Di Irak dan Libanon, pengaturan pembagian kekuasaan sektalian mengaitkan identitas agama dengan politik. Hasilnya adalah korupsi dan kelumpuhan yang mengerikan. Para pemimpin faksi agama memperkaya diri sendiri, sementara infrastruktur mengalami kerusakan. Pada 2019, kaum muda Irak yang termasuk dari komunitas Syiah yang taat, turut serta dalam demonstrasi di jalanan. Dipenuhi suara menentang bukan hanya politisi, tetapi juga para pelindung agama mereka. Di Libanon, para pengunjung rasa menolak seluruh kelas politik, termasuk panglima perang dan ulama.
Kegagalan negara terikat pada perpecahan agama yang mendasari, membuat banyak orang muak dengan ide agama dan pemerintahan secara keseluruhan. Di Mesir dan Pakistan, korupsi dan otoritarianisme bersifat endemik. Islam digunakan oleh mereka yang berkuasa sebagai alat legitimasi. Ketika harapan dikhianati, ketika partai Islami gagal, dan ketika diktator militer membenarkan rezim mereka sebagai pelindung nilai-nilai Islam namun terjerat skandal, semua ini memberikan pukulan terhadap kredibilitas retorika keagamaan. Turki menawarkan studi kasus lain. Presiden Erdogan menghabiskan 2 dekade mencoba membentuk generasi yang saleh. Dia memperluas sekolah-sekolah Islam, mendorong kelas-kelas agama, dan mengislamkan pendidikan. Hasilnya, kaum muda Turki kini kurang religius daripada generasi yang lebih tua. Sebuah jajak pendapat 2019 menemukan bahwa jauh lebih sedikit anak muda yang sholat secara teratur atau berpuasa selama Ramadan dibandingkan 10 tahun lalu. Guru-guru melaporkan bahwa siswa semakin menolak kelas agama wajib. Beberapa mengidentifikasi diri sebagai deist atau ateis dalam diskusi kelas. Negara mencoba memaksakan keyakinan, dan banyak yang memberontak intelektual. Ini adalah pola yang berulang di kalangan siswa seluruh dunia Muslim. Semakin keras pemerintah dan gerakan fundamentalis mencoba memaksakan kesesuaian dengan Islam, semakin mereka memicu reaksi balik dan kekecewaan. Ini adalah lingkaran umpan balik tanpa jalan keluar. Tekanan menciptakan kebencian, dan kebencian menciptakan jalan keluar diam. Jalan keluar diam memicu lebih banyak tekanan. Setiap usaha untuk mendapatkan kembali kendali justru membuktikan bahwa mereka telah kehilangan kendali itu. Barat terus mengamati dunia Muslim melalui lensa yang salah. Teror versus reformasi, otoritarianisme versus demokrasi. Namun destabilisasi yang lebih dalam adalah runtuhnya legitimasi di dalam masyarakat ini, di mana kepatuhan berubah menjadi kekosongan dan identitas menjadi pertunjukan. Negara menjadi rapuh justru karena dibangun atas dasar kepercayaan palsu. Sistem yang sempurna, yang dijual sebagai sesuatu yang tak tersentuh, kini runtuh di bawah tekanannya sendiri. Ini mengarah pada pertanyaan paling berbahaya dari semuanya. Apa yang terjadi ketika jutaan orang berpura-pura? Sebuah sistem mungkin dapat bertahan dari keraguan, bahkan dari pemberontakan, tetapi tidak dapat bertahan di masa depan di mana jutaan orang berhenti percaya dan terus berpura-pura. Ini bukan keruntuhan yang keras, ini adalah pengosongan. Kota-kota di malam hari sunyi, lampu neon bersinar redup, jalanan kosong, dan panggilan salat yang jauh bergema ke dalam kehampaan. Sistem tersebut menuntut loyalitas, tetapi menciptakan kekosongan. Anda tidak bisa membalikkan pengetahuan, Anda tidak bisa mematikan internet, Anda tidak bisa menakut-nakuti seluruh generasi agar benar-benar percaya. Demografi menceritakan kisah akhirnya. Usia rata-rata di sebagian besar dunia Muslim berada di usia 20-an. Para pemuda ini tumbuh di era globalisasi pasca berkembangnya teroris. Mereka telah menyaksikan kontradiksi itu secara langsung. Ketika para penguasa dan ulama berkata, tetaplah pada jalur yang benar, pertahankan imanmu, sebagian besar generasi ini merespon secara internal, mengapa kami harus patuh? Kalian tidak memberi kami apapun selain slogan dan penderitaan. Ironisnya, mereka mencoba melindungi iman dengan kekerasan dan sekaligus menghancurkan iman dengan kekerasan pula. Jutaan orang tidak pergi dengan berisik, mereka pergi dengan tenang. Eksodus diam-diam ini mulai menulis ulang dunia Muslim dari dalam. Kejatuhan bangsa-bangsa tidak terjadi melalui penaklukan, tetapi melalui pengabaian diam-diam terhadap sistem yang mengklaim otoritas ilahi. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah ini awal dari reformasi besar-besaran atau sesuatu yang lebih tidak stabil? Beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasinya untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa!